Di mana posisi Pak Sis? Kalau sekarang ini saya mendukung presiden yang melanjutkan kebijakan dan program Pak Jokowi. Jadi Pak Sis berbeda pandangan politik dengan Pak Surya Paloh. Kesalahan terbesar Nasdem, Siswono Yudhoyono blak-blakan tak setuju Surya Paloh usung Anies, bela Jokowi soal penjagalan Anies, tegaskan tetap di barisan Jokowi. Saya tidak setuju dengan Surya Paloh. Untuk bekerja sama, bersama-sama membangun negara ini, ya itu mimpi kita. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kalau dilihat pada pandangan politik sekarang, di mana Pak Surya Paloh mencalonkan Pak Anies, Dengan tagline koalisi perubahan. saya berbeda. Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, Siswono Yudhoyono menyebut tak mungkin seorang Presiden Joko Widodo memerintahkan aparat hukum untuk menjatuhkan lawan politiknya. Hal ini menjawab pertanyaan terkait penetapan tersangka mantan Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate oleh Kejaksaan Agung dan pemeriksaan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terkait dugaan kasus korupsi oleh KPK. Ia menghimbau agar kepada seluruh politikus di tanah air agar menjadi seorang yang jujur sehingga tak akan tersangkut kasus hukum oleh penegak hukum. Pernyataan Siswono Yudhoyono itu menandakan bahwa ia tetap ingin di gerbong Jokowi yang mengusung keberlanjutan. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan Surya Paloh yang memilih Anies yang menginginkan perubahan. Padahal Jokowi sudah ada di posisi on the right track, jadi tidak perlu ada perubahan. Yang penting adalah keberlanjutan. Bahkan dalam program acara Rosi Kompas TV, Siswono juga mengaku tak sejalan dengan Nasdem soal rencana pengusungan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Ia juga tak sepaham dengan Nasdem yang kini berkoalisi dengan dua partai oposisi, Demokrat dan PKS. Tetapi masih berada di barisan pemerintahan pendukung Jokowi Ma'ruf. Siswono bilang dirinya mendukung kandidat calon presiden yang berkomitmen mendukung kebijakan Presiden Jokowi. Sebab menurutnya, program dan kebijakan pemerintahan Jokowi sudah baik. Jadi bisa dibilang betapa Siswono mendukung Jokowi, tapi justru malah Surya Paloh yang mengkhianati. Sebagaimana diketahui, Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai Capres pada 3 Oktober 2022 silam. Sebelumnya, partai pimpinan Surya Paloh itu memasukkan 3 nama kandidat Capres, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa. Tapi Surya Paloh malah memilih Anies sebagai capresnya. Bahkan menurut Surya Paloh, pilihan capres Nasdem adalah yang terbaik daripada yang terbaik. Adapun kabar mundurnya Siswono dari Nasdem baru diketahui publik pada akhir Desember 2022. Kala itu Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan Siswono mengundurkan diri murni karena faktor usia dan kesehatan. Dan ternyata memang baru terbongkar sekarang. Selain karena faktor usia, ada perbedaan politik antara Siswono dengan Surya Paloh, yang mana lebih memilih Anies dan keluar dari koalisi pemerintahan. Pernyataan Siswono Yudhoyono itu semakin memvalidasi fakta bahwa Nasdem memang benar-benar hancur karena mengusung Anies sebagai capresnya. Ditambah mundurnya elit kader terbaik Siswono Yudhoyono dari Nasdem, tentu menjadi setengah kiamat untuk Surya Paloh, saking besarnya efek yang ditimbulkan. Ditambah dengan Menkominfo Johnny Plate dan mentan Syahrul Yassin Limpo yang terjerat kasus korupsi. Nasib Nasdem bukan lagi setengah kiamat, tapi sudah kiamat betulan. Apes untuk Nasdem. Sudah kena kasus korupsi, sok bawa visi perubahan, sok kampanyekan Anies sebagai capres yang the best of the best, tapi hasilnya malah jeblok. Elektabilitas makin tergerus, masa depan makin suram. Boroknya dibongkar mantan elitnya sendiri pula. Nasdem memang pantas mendapatkannya, secara perlahan akan ditinggalkan oleh pendukung fanatiknya. Perlahan tapi pasti, Nasdem akan merosot di pemilu 2024. Keputusan Nasdem memilih Anies bukan saja beresiko di akar rumput, melainkan beresiko pula di kalangan elit, terutama mereka yang sudah lama menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi Nasdem. Ngenesnya, Paloh mau menarik diri dari mendukung Anies sudah nggak bisa. Jadi bagaimana menurut Anda? Panas. Buntut lengserkan Jokowi dengan berdarah-darah. Aktivis Gerakan Mahasiswa 98 dan Kuda Tuli
tantang debat Ketua BEM UI. Rakyat mana yang kalian bela? Itu tempat kita belajar tentang rakyat seperti apa. Kalian kan calon pemimpin. Pemimpin siapa? Pemimpin rakyat. Lalu siapa harus kalian kenali? Ya rakyat itu. Dan tidak cuma membaca dan mengetahui tentang rakyat, tidak cuma membaca dari buku. Cium aroma tubuhnya, cium keringatnya. Pahami penderitaan mereka, makan bersama dengan mereka. Baru kemudian kalian menjadi pemimpin yang memang bisa dikatakan lahir dari rahim rakyat itu sendiri. Hanya itu saja yang saya katakan. BEM-nya nggak bisa ngerti bahwa zaman udah berubah. Teman-teman dari BEM menurut gua tidak bisa memaksakan lagi apa yang mungkin dulu dilakukan seniornya. Termasuk yang gua lakukan. Jika gua jadi ketua BEM hari ini, program unggulan gua pasti bikin apps. Ya, apps yang mendata semua aktivitas mahasiswa. Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar, ada yang bilang juga saya itu pelongo-pelongo. Kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh. Dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini bapak Bipang. Dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Heboh jadi perbincangan soal Ketua BEM UI yang tantang Presiden Jokowi untuk akhiri kekuasaannya dengan baik-baik atau berdarah-darah, di mana hal tersebut diungkapkan oleh Ketua BEM UI tersebut saat diundang berbicara dalam kanal YouTube Abraham Samad Speak. Melki, Ketua BEM UI tersebut mengingatkan Jokowi jika ingin mengakhiri kekuasaannya secara baik-baik, maka ia harus mau mendengarkan suara rakyat. Ketua BEM tersebut mengancam jika Jokowi tidak merespon suara rakyat, sama artinya ia ingin mengakhiri kekuasaannya dengan tidak baik. Ujungnya, menurut Melki, masyarakat justru akan menjadi tidak percaya dengan kepresidenan Jokowi. Selain itu, masyarakat bisa menjadi antipati dengan sistem pemerintahan. Dan masyarakat malah akan menjadi percaya bahwa isi pemerintahan saat ini koruptor semua. Usai heboh Ketua BEM UI yang mengancam Presiden Jokowi, kini justru banyak publik yang balik menantang Melki. Kata salah seorang warganet, BEM UI gue tantang loh, berani emangnya turunin Jokowi. Warganet lain pun juga ikut menimpali, gue ex kuda tulis 96 dan gerakan mahasiswa 98 yang menjatuhkan Soeharto, siap hadapi elo semua yang mau makar kepada Presiden Jokowi, termasuk hadapi elo BEM UI, pungkas dia. Bahkan, BEM UI dinilai banci soal RUU perampasan aset, satu agenda yang wajib dibuktikan mahasiswa. Melihat hal itu, orang yang juga pernah menjabat sebagai Ketua BEM UI, Valdo Maldini pun langsung menyampaikan tantangan. Valdo yang juga menjabat sebagai staf khusus Menteri Sekretaris Negara ini menantang Melki bertukar pikiran, debat soal peran BEM agar BEM tidak ditinggalkan mahasiswa. Dia memimpin BEM UI pada 2012. Menurutnya, BEM UI belum banyak berubah. Politikus PAN ini menanggapi pola sorotan BEM UI soal apakah akhir kepemimpinan Presiden Jokowi bakal baik atau berdarah-darah, yang menurut BEM UI tergantung respon Jokowi kepada aspirasi masyarakat. Valdo menyampaikan pemerintah justru tidak ingin mahasiswa berdarah-darah. Selanjutnya ia juga menanggapi kritik BEM UI terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Justru kata Valdo, Undang-Undang Cipta Kerja dibikin untuk menjamin masa depan anak-anak muda seperti Ketua BEM UI dan mahasiswa lainnya. Mantan Ketua BEM UI ini pun juga sudah muak dengan perilaku Ketua BEM UI yang sekarang, apalagi masyarakat. Harapan publik pada mahasiswa agar jadi agen perubahan pun pupus lantaran kualitas Ketua BEM UI yang mirip jagoan neon dan banci. Publik kian muak ketika kita saksikan video dia begitu garang mengancam menurunkan presiden secara inkonstitusional. Publik pun sudah muak dengan kelakuan para bocil yang minta jajan sama bohir. Lucunya, mereka mengklaim memperjuangkan rakyat, tapi ramai-ramai rakyat menolak mereka perjuangkan. Saya tahu dan paham Jokowi tidak sempurna. Ada beberapa kebijakan yang mungkin kurang baik seperti ekspor pasir laut. Tapi apakah kemudian kita jadi lupa dengan kinerjanya yang lain? Saya benar-benar kecewa dengan tingkah sok pintar dari mahasiswa bocil ini.
Bagi publik, memori idealisme kampus perjuangan dan jaket kuning tahun 70 dan 90-an luntur karena ulah Ketua BEM UI yang sibuk cari sensasi murahan. Publik yakin banyak kampus lain di seluruh Indonesia yang berkenan dekat dan peluk erat hati rakyat tanpa jarak. Para mahasiswa saat ini memang sudah keluar dari marwahnya sebagai mahasiswa. Mereka hanya menyuarakan kebencian dan kritikan tanpa dasar yang dinilai sebagai pesanan oknum-oknum oposisi. Kritikan mereka tidak memberikan dampak apapun karena pola mereka sama. Apapun masalahnya, Jokowi turun adalah jawabannya. Bagaimana menurut Anda?